Saudara-saudara Jemaat GKO yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Edison Pasaribu, Gembala Sidang GKO Glory, beserta ibu dan cucu Ruth Clarissa akan menyampaikan renungan pagi ini, Selasa 7 Februari 2023, dari pembacaan firman 1 Korintus 2 ayat 6 dengan tema hikmat Allah bukan dari dunia ini. Saudara-saudara, sebelum masuk dalam pembacaan, kita akan masuk dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan. Kami akan baca firman-Mu. Tolong ajari kami mengerti dan mampukan kami untuk setia melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan dengar pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus 2 ayat 6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Saudara-saudara, dari 1 Korintus 2 ayat 6 kita menemukan dua pertanyaan. 1. Apa arti hikmat Allah dalam pemberitaan ini? Kedua, mengapa mereka tidak memakai hikmat dari penguasa-penguasa dunia? Saudara, dari pertanyaan pertama, jelas arti hikmat Allah dalam pemberitaan ini adalah hikmat yang bukan dari dunia dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Hikmat yang tunggal yang berasal dari Kristus. Hikmat Allah, hikmat yang sejalan dengan ketetapan dan pikiran Allah. Yang kedua, mengapa mereka tidak memakai hikmat dari penguasa-penguasa dunia? Karena hikmat dari penguasa-penguasa dunia akan ditiadakan. Karena bertentangan dengan hikmat Allah. Hikmat dari dunia adalah kebodohan, menjeratkan dan menghancurkan. Hikmat manusia adalah hikmat yang berasal dari Allah, yang dipakai oleh manusia dengan kekuatan dirinya sendiri dan malahan selalu mencoba untuk melawan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang bekerja, berkarya, menuntun, membimbing, dan mengarahkan hidup kita setiap hari, tentulah dan pastilah tidak dapat kita pahami, mengerti, dan tidak tergambar dalam pikiran manusia kita yang terbatas kalau tanpa pimpinan Roh Allah yang diam dalam hidup kita. Roh yang menjelaskan sesuatu yang rahasia dan tersembunyi sehingga kita mengerti. Saudara-saudara, hikmat Allah bukanlah hikmat yang berasal dari dunia ini. Ia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dengan demikian, Tuhan sendirilah yang mencurahkan hikmat itu kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Rasul Paulus menulis bahwa memiliki hikmat Allah adalah memiliki pikiran Allah. Artinya bahwa Kristus adalah pernyataan hikmat Allah dalam dunia ini, di mana manusia tidak dapat memahami ini, malahan menganggap sebuah kebodohan. Mengenal dan mempercayai Kristus menjadi kita sebagai orang yang beruntung. Pengetahuan dan iman kita kepada Kristus telah menjadikan kita berada di atas hikmat manusia. Pengetahuan, peradaban, dan teknologi akan selalu berkembang dan berubah sejalan dengan perjalanan waktu. Dahulu beda dengan sekarang dan akan beda pula dengan hari-hari yang akan datang. Apa yang sekarang baik belum tentu besok itu baik. Apa yang hebat dulu belum tentu hari ini itu hebat. Karena itu saudara-saudara, tidak ada apa-apanya kalau kita bicara ke depan tanpa Tuhan. Karena manusia selalu berdampingan dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasan,
tetapi juga dengan kelebihan, keunggulan, dan kemampuan. Tapi hikmat Tuhan beda dengan apa yang dicapai manusia. Hikmat yang ada sebelum dunia ada dan tetap ada sampai selamanya dalam Kristus Yesus. Dia ada dulu, sekarang, dan yang akan datang. Sebab itu hiduplah dan belajarlah tentang hikmat Tuhan, sehingga kita mengetahui, kita diberikan berbagai penjelasan dan pikiran-pikiran yang akan Tuhan lakukan. Kita terbatas, hanya mengandalkan Tuhan kita dapat menjalani hidup ini dengan baik. Manusia yang mau berjalan dan taat menurut rancangan Tuhan, sehingga kalaupun perkembangan ilmu teknologi yang semakin canggih, manusia yang hidup dalam Tuhan menggunakannya dalam arahan Tuhan. Jadi bukan sebaliknya, menjadi kesombongan, menghancurkan sesama, malahan melawan Tuhan. Belajar hikmat, tetap dalam terang ilahi, terang Roh Kudus, dan sesuai dengan firman-Nya. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, bagikanlah firman Tuhan kepada setiap orang yang saudara temui, mulai keluarga, tetangga, teman sekerja, satu gereja, dan lingkungan yang lebih luas. Yang pasti, masing-masing yang kita temui sangat beragam. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, semua juga tunduk pada hikmat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Makasih untuk firman. Ajari kami rendah hati dan selalu memberi diri kami untuk Tuhan pakai, sehingga hikmat Tuhan mengajari kami untuk berhikmat juga di antara hidup sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.